Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Hesti Damayanti, Guru Akuntansi SMK Cendika Bangsa Kepanjen. Dalam hal ini sebagai calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Farida, Magister Pendidikan selaku fasilitator, dan Ibu Rina Rahmawati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar selaku pengajar praktik yang selama ini telah membimbing saya dalam pendidikan guru penggerak. Pada koneksi antar materi modul 1.4 ini, saya akan membahas tentang budaya positif. Ya, sebelum membahas terkait budaya positif, perlu kiranya kita mengingat tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun sesuai usianya dengan menyadari kebutuhan dasar anak dan menyadari antara tabiat yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Semua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. KHD pun mengajarkan pendidikan yang humanis untuk menciptakan manusia yang beradab, yang mampu memuliakan diri dan orang lain, yaitu merdeka batin, kemandirian, merdeka lahir. Lalu, bagaimana cara saya sebagai seorang pendidik mengabdikan dirinya pada pendidikan? Jawabannya adalah mencoba untuk menjadi guru yang ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh atau suri tauladan. Ing madya mangun karso, di tengah mampu membangkitkan dan menggugah semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai calon guru penggerak, saya juga mempelajari nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagaimana tabel berikut. Dalam mewujudkan budaya positif akan mendorong guru penggerak meningkatkan nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Sementara peran sebagai guru penggerak adalah mendorong kepemimpinan murid dan coach bagi guru lain. Budaya positif. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga serta melindungi murid dari hal-hal yang buruk. Dengan demikian akan menumbuhkan karakter baik bagi murid. Ya, sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat, bukan sebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Lingkungan positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling kerjasama, sehingga menciptakan kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Bagaimana saya berperan dalam menciptakan budaya positif? 1. Menerapkan disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Jika kita tidak memiliki motivasi intrinsik, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, yaitu melalui motivasi ekstrinsik. Pada poin kedua, motivasi perilaku manusia ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik bisa berasal dari rasa tidak nyaman bila terdapat hukuman dan berharap akan mendapatkan imbalan atau penghargaan bagi orang lain. Motivasi intrinsik muncul dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Bagaimana peran saya di sini? Seorang guru menuntun anak untuk menyadari bahwa kendali terbesar adalah pada diri setiap manusia. Menyadari pula bahwa siswa menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai ejawantah perilaku anak Indonesia. Poin ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Dengan demikian, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa memaknai tujuan mulia di baliknya. Tujuan mulia dari sebuah institusi atau sekolah tampak pada penentuan visi dan misi sekolah yang syarat akan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, saya telah menerapkan keyakinan kelas di kelas 11, akuntansi yang telah kita pasang di kelas serta diupload di media sosial WhatsApp. Poin yang keempat, menyadari adanya 5 kebutuhan manusia. Di dalam kelas, saya sebagai seorang guru perlu mengetahui apa kebutuhan dasar setiap anak, karena kebutuhan dasar ini berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat menentukan pendekatan yang tepat pada setiap anak. Kebutuhan itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kecenderungan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dominannya, maka biasanya anak tersebut bermasalah secara pribadi atau bermasalah pada orang lain. Oleh karena itu, saya mencoba menyebar angket pada siswa juga rekan guru untuk memahami dengan cepat kecenderungan kebutuhan mereka. Poin kelima, program disiplin positif yang berpusat pada murid telah dikembangkan oleh Diana Goosen dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Terbayang bagaimana anak bisa sangat tidak percaya diri, takut, dan justru memberontak. Kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan membuat rasa bersalah yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain yang disayanginya. Tiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Posisi yang kelima adalah manajer, di mana posisi ini guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan mereka membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam hal ini, saya bertekad untuk belajar dan mempraktekkan pada posisi manajer. Sementara sebelumnya saya ada dalam posisi teman dan pemantau. Poin yang keenam, Diana Goosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi bernama segitiga restitusi. Tahapan tersebut adalah
Satu, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi sebelumnya belum pernah saya lakukan. Namun dalam 1 minggu ini saya telah mensimulasikan pada 2 murid dan melakukan proses real pada 4 murid. Di minggu berikutnya saya melihat anak tersebut melakukan perubahan yang ia rencanakan sendiri meskipun mereka tidak tahu bila saya memantaunya dari jauh. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ada hal-hal yang menarik saya rasakan. Saya menyadari motivasi yang tertinggi, terkuat adalah motivasi intrinsik. Namun, saya sering menjumpai murid yang dihadapkan pada motivasi takut, menghindari ketidaknyamanan, atau menghindari hukuman. Dan ada satu lagi adalah motivasi ingin mendapatkan penghargaan seperti nilai dan hadiah. Dari sinilah saya berupaya untuk menumbuhkan kesadaran pada diri anak melalui kegiatan P5 tema kebekerjaan di kelas 11 akuntansi. Di akhir semester ini, siswa dipersiapkan untuk berangkat PKL. Di sesi ini saya bertanya, gambaran karakter ideal apa bagi seorang pekerja yang banyak diinginkan oleh perusahaan? Pada saat itu anak melakukan refleksi pada dirinya dan membuat solusi atas kekurangannya serta menuliskan keyakinan atas dirinya yang akan dia lakukan bukan hanya di saat kerja, namun dimanapun ia berada. Hal itu tampak pada video berikut. Integritas. Jujur, saya akan berkata benar dan berkata salah ketika salah. Bertanggung jawab, mengerjakan apa yang menjadi bagian dari tugas saya. Saya akan datang tepat waktu, disiplin. Saya akan menolong teman saya yang membutuhkan pertolongan saya. Setelah menyimak video tadi, hal yang saya rasakan dan begitu amazing adalah di mana murid saya yang terkadang membolos dan terlambat ternyata masih memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih bernilai. Motivasi ini mengingatkan saya pada visi guru penggerak yang telah saya canangkan, terutama pada berakhlak mulia, tampak pada sisi jujur, mandiri, muncul akan pernyataan keinginan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan hadir tepat waktu, serta nilai kolaboratif yang muncul pada kepedulian, saling menolong pada sesama. Sebelum mempelajari modul budaya positif dalam teori kontrol, saya terkadang berada pada posisi teman dan sering pada posisi pemantau. Namun saya sadari bahwa meskipun posisi pemantau menyadarkan anak pada sebuah konsekuensi, namun ternyata ada cara yang lebih mengena pada anak, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mengenal tahapan segitiga restitusi, saya masih menjalankan 2 tahapan, yaitu sisi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Namun setelah mengenal segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, hasilnya tampak lebih baik. Hal tersebut telah saya praktekkan pada 4 anak yang saya panggil secara bergantian dan 2 anak yang menjadi bahan simulasi saya. Dari sini saya merasa hasilnya tampak di hari berikutnya 4 anak tersebut langsung menerapkan solusi atas permasalahan yang mereka buat sendiri tanpa saya dampingi. Hal ini membuat saya merasa lega, tanpa marah murid sudah menyadari bahkan memberikan solusi sendiri, murid pun merasa lebih nyaman. Sebagaimana video testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tunisa. Ketika saya bersalah dan bertemu dengan guru, awalnya saya merasa takut. Namun, setelah saya berbicara dengan guru, saya merasa lebih nyaman. Saya pun menyadari, jika saya berbuat salah, saya akan bertekad untuk memperbaiki kesalahan. Terima kasih. Setelah menerapkan konsep budaya positif di kelas, hal-hal baik yang saya rasakan dalam penerapannya adalah tumbuhnya disiplin positif dari dalam diri melalui keyakinan kelas yang mereka buat sendiri bersama teman-temannya dan penerapan segitiga restitusi yang membuat rasa nyaman dalam diri anak sehingga mereka dapat membuat dan menjalankan solusinya sendiri. Hal-hal yang perlu dikembangkan dan diperbaiki dalam penerapan budaya positif adalah bagaimana efektivitas penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang majemuk dengan jumlah guru dan siswa yang banyak. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif telah kami sampaikan. Semoga berkenan dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ternak-ternak si ikan teri,
teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Salam dan bahagia guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.